Sobat Almost Green, welcome back to our channel. Di video kali ini, kami akan menjelaskan hal-hal mengenai greenhouse, sehubungan juga dengan kegiatan renovasi dari greenhouse Almost Green yang baru saja selesai. Sebelum itu, kita cari tahu dulu yuk, apa itu greenhouse? Apakah rumah berwarna hijau? Tentu bukan. Lalu, apa perbedaannya dengan rumah kaca? Yuk simak. Greenhouse atau rumah hijau merupakan bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana bertanam untuk membantu tanaman agar dapat tumbuh lebih optimal, baik dalam hal pembibitan, penyimpanan, ataupun proses budidaya tanaman itu sendiri. Sebutan greenhouse sendiri sebenarnya diadaptasi dari istilah rumah kaca. Karena alasan yang ekonomis, pembuatannya kini lebih sering digantikan dengan bahan plastik. Sehingga istilah rumah kaca menjadi tidak sesuai lagi dan berganti dengan sebutan greenhouse atau rumah hijau. Sesuai dengan fungsinya sebagai rumah tanaman yang notabene berwarna hijau. Mudahkan sobat membedakan greenhouse dan rumah kaca. Membangun greenhouse sangat berguna loh untuk menjaga tanaman dari kondisi lingkungan yang tidak ideal, baik terhadap faktor sinar matahari, kelembaban, suhu, angin, maupun terhadap serangan hama penyakit, sehingga dapat diperoleh hasil tanaman yang lebih baik. Perlu sobat ketahui, tipe bangunan greenhouse dapat dibedakan dari desainnya, di mana biasanya dibuat dengan memperhatikan kondisi iklim di sekitarnya. Seperti pada daerah beriklim tropis, desain bangunan dibuat dengan banyak ventilasi yang berguna untuk mengurangi suhu udara tinggi di dalamnya. Sedangkan pada daerah beriklim subtropis, biasanya dibuat lebih tertutup yang berguna untuk mempertahankan suhu udara hangat di dalamnya. Apakah sobat tahu? Bangunan greenhouse dapat dibedakan menjadi 3 tipe. Yang pertama itu tipe tunnel, tipe piggyback, dan tipe multispan. Apa sih perbedaan dari ketiga tipe tersebut? Yuk simak terus ya. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama tipe tunnel. Tipe ini berbentuk melengkung di mana bagian dinding dan atapnya dibuat menyatu tertutup hingga membentuk setengah lingkaran. Biasanya banyak digunakan pada daerah subtropis. Yang kedua tipe piggyback. Disebut juga tropical greenhouse yang banyak digunakan pada daerah tropis. Tipe ini berbentuk seperti rumah dengan banyak ventilasi di atapnya. Dan yang terakhir, tipe multispan merupakan gabungan dari tipe tunnel dan tipe piggyback. Tipe ini lebih banyak digunakan pada pertanian skala besar karena memiliki struktur bangunan yang kuat namun tetap ekonomis. Selanjutnya, kita akan menjelaskan material dari greenhouse. Salah satu material dari greenhouse adalah paranet. Fungsi dari paranet adalah sebagai bahan pembuat sebuah naungan. Beberapa dari jenis tanaman dan tumbuhan tertentu seperti anthurium, philodendron, atau jenis tanaman lainnya yang tidak terlalu menyukai cahaya atau sinar matahari yang berintensitas lumayan tinggi. Paranet pada umumnya terbuat dari bahan yang mengandung polietilen berbentuk anyaman jaring plastik. Bahan polietilen biasanya berasal dari nilon atau plastik. Namun ada juga loh beberapa paranet yang terbuat dari tambang dan kawat. Tapi paranet dengan kedua bahan ini jarang diminati oleh penggiat tanaman karena paranet yang menggunakan tambang memiliki jarak antar lubang yang lebar saat dianyam, sedangkan kawat merupakan bahan yang mudah berkarat. Adapun perbedaan yang paling terlihat dari paranet yang umum di pasaran adalah tingkat kerapatan yang berbeda. Kerapatan paranet bisa ditemukan antara lain 40%, 50%, 55% hingga 90%. Kerapatan paranet yang ditandai dengan persentase menunjukkan kemampuan paranet untuk menahan intensitas cahaya matahari langsung yang mengenai tanaman. Semakin besar persentase, semakin rapat anyaman paranet. Selain paranet, greenhouse juga menggunakan atap baja ringan. Bisa dibilang lebih banyak dipilih sebagai material pembangunan dan dianggap kekinian, sebab baja ringan lebih menguntungkan loh dari beberapa aspek dibandingkan dengan rangka atap kayu. Tapi bukan berarti atap baja ringan tidak memiliki kekurangan ya. Jika dibandingkan dengan material lainnya, keunggulan atap baja ringan bisa dibilang cukup banyak, diantaranya yaitu anti karat dan anti rayap. Lebih murah dibandingkan kayu, proses pemasangan mudah dan murah, punya sifat yang lentur, daya tahan jangka panjang, dan material ramah lingkungan karena bisa didaur ulang.
Ya, itulah beberapa informasi mengenai greenhouse. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share sebanyak-banyaknya. Terima kasih, sampai bertemu di video selanjutnya. Dadah!